Guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, situasi apa yang akan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu 24 jam ke depan. Baik dari sisi perasaan kamu, baik dari sisi pemikiran kamu, ataupun dari sisi jiwa spiritual kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Magician. Sekali lagi saya mengucapkan muncul kartu The Magician, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap dua arti. Arti pertama, mungkin dalam waktu 24 jam ke depan ada sisi keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Ada sisi kestabilan yang akan kamu dapatkan. Akan ada sisi kemakmuran yang akan kamu terima di sini, guys. Kalau saya mengarah terhadap sisi arti kedua, mungkin diri kamu akan mendapatkan suatu kemanipulatifan atau akan mendapatkan suatu kebohongan, yang dimana sisi kemanipulatifan ataupun sisi kebohongan ini berasal dari sisi hubungan asmara yang kamu jalankan, baik secara LDR atau mungkin dari sisi hubungan rumah tangga kamu. Kenapa saya mengatakan ada sisi kemanipulatifan? Karena memang akan muncul satu energi yang akan memberikan suatu sifat yang benar-benar sangat negatif. Itu apabila diri kamu masih berpasangan. Saya tidak tahu siapa satu energi ini yang akan memberikan sifat negatif. Apakah diri kamu atau memang pasangan kamu? Setidaknya dari kedua belah pihak akan muncul satu energi tersebut. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kamu dan mengkaitkan dalam arti pertama tadi, sisi keberuntungan, mungkin 24 jam ke depan diri kamu akan mendapatkan suatu pundi-pundi rupiah, yang dimana pundi-pundi rupiah itu secara mengejutkan. Kalau saya berbicara terhadap arti keduanya dan masih mengkaitkan sisi keuangan kamu, diri kamu akan mendapatkan suatu kestabilan. Tetapi ketika diri kamu mendapatkan suatu kestabilan, kamu pun harus bisa merasakan suatu kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan diri kamu harus bisa merasakan sisi kekhawatiran? Karena memang kestabilan yang akan kamu dapatkan itu akan menyedot aura energi yang berada di circle kamu. Karena memang akan muncul beberapa energi yang akan berusaha memberikan suatu ajas manfaat terhadap diri kamu. Akan ada beberapa energi yang akan muncul untuk menjadikan diri kamu itu sebagai ATM berjalan dia. Kalau saya berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu dengan mengkaitkan arti pertama tadi, sisi keberuntungan, kemungkinan ada suatu tawaran yang akan kamu terima di sini. Di mana tawaran ini diri kamu pun sedang mengharapkannya di kehidupan masa lalu atau memang untuk saat ini. Ada situasi tawaran yang benar-benar membuat diri kamu merasa tersenyum atau merasa bahagia nanti di sini, guys. Kalau saya mengambil dari arti kedua dan mengkaitkan terhadap sisi pekerjaan kamu, apa yang akan terjadi di dalam 24 jam ke depan, arti sisi negatifnya, guys,
saya melihat masih ada beberapa energi yang ingin menyingkirkan diri kamu. Dimana ketika beberapa energi ini menginginkan untuk menyingkirkan diri kamu, karena memang posisinya bagi mereka diri kamu itu sebagai ancaman. Dimana ketika diri kamu sebagai ancaman mereka, mereka berusaha untuk memberikan suatu doktrin, di mana doktrin itu agar diri kamu dipandang sebagai seseorang yang penuh negatif. Kamu harus bisa berpikiran secara selektif, dan kamu pun harus bisa menyaring setiap perkataan yang harus kamu ucapkan di dalam dunia pekerjaan kamu. Kamu jangan menunjukkan sifat kepintaran kamu, karena memang diri kamu akan dimanfaatkan juga. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengkaitkan terhadap arti pertama, kemungkinan ada satu hal yang sedang kamu rencanakan, di mana ketika diri kamu merencanakan hal tersebut, itu akan sesuai dengan ekspektasinya, tetapi dengan syarat diri kamu harus bisa bersabar. Karena secara perlahan-lahan diri kamu akan mendapatkan harapan sesuai dengan keinginan kamu. Kamu harus bisa bersabar, kamu harus bisa memperbanyak suatu komunikasi terhadap Sang Pencipta, agar Sang Pencipta bisa menjawab komunikasi tersebut. Bukan hanya Sang Pencipta ingin memberikan suatu komunikasi kepada diri kamu, tetapi alam semesta pun mencoba untuk mengarahkan sisi energi kamu itu agar bersifat positif. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Five of Swords. Seseorang yang memegang pedang. Kalau saya menarik dari sisi pedangnya, kemungkinan situasi yang akan kamu dapatkan dalam 24 jam ke depan, ada satu permasalahan yang akan menguras pemikiran kamu, yang akan menguras sisi energi kamu. Di mana satu permasalahan ini mungkin masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, atau masih ada di dalam hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga kamu, yang seakan-akan satu permasalahan ini tidak memberikan suatu jalan keluar. Dimana ketika satu permasalahan ini tidak memberikan suatu jalan keluar, kamu tidak mendapatkan suatu keberuntungan. Yang kamu dapatkan itu suatu kebohongan. Bukan hanya suatu kebohongan, tetapi diri kamu pun mendapatkan suatu pengkhianatan yang sudah menguras sisi kestabilan kamu, menguras sisi kenyamanan kamu, dan menguras sisi kemakmuran kamu. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi pekerjaan dalam waktu 24 jam ke depan dengan kemunculan kartu Five of Swords, akan ada muncul beberapa energi seperti apa yang saya katakan tadi, untuk membuat diri kamu kacau. Kalau saya berbicara terhadap sisi diri kamu yang single parent, perhitungkan, pertimbangkan, dan rencanakan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak usah memperdulikan apa yang harus dikatakan orang lain, karena orang lain hanya untuk memberikan diri kamu suatu permasalahan, hanya untuk memberikan diri kamu suatu kekacauan. Fokus untuk kedepannya. Begitu juga terhadap diri kamu di dalam hubungan rumah tangga ataupun hubungan LDR kamu.
fokus memberikan yang terbaik. Ketika diri kamu memberikan yang terbaik, kamu tidak mendapatkan suatu respon yang positif, kamu tetap saja fokus. Karena dibalik dari hal yang kamu lakukan dengan yang terbaik, kamu akan mendapatkan suatu hubungan timbal balik nanti. Karena akan muncul satu energi yang akan meminta maaf terhadap diri kamu dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Ini akan muncul beberapa energi yang pernah menyakiti kamu, yang pernah memberikan diri kamu suatu kesedihan, yang pernah memberikan diri kamu suatu kepahitan, akan muncul sendiri meminta maaf terhadap diri kamu. Ini dia guys, kita lihat kartu keduanya. Muncul kartu The Hangman. Kartu yang berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini masih memperjuangkan hal yang pernah dia terima. Masih memperjuangkan terhadap sisi perasaan yang dia jalankan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Kaki di atas, kepala di bawah. Dalam kategori seseorang yang penuh dengan perjuangan, seseorang yang penuh pengorbanan, seseorang yang penuh kesakitan, seseorang yang penuh dengan kesedihan, tetapi diri dia masih memiliki suatu keyakinan, masih memiliki suatu kepercayaan bahwasannya untuk kedepannya akan memperoleh suatu kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru ini mencapai suatu kebahagiaan dan mencapai suatu kestabilan. Saya tidak tahu apakah memang untuk saat ini diri kamu masih ada yang kamu perjuangkan. Kamu sedang berusaha di sini, guys. Semua cara kamu lakukan, semua tindakan kamu lakukan di sini. Mati-matian kamu di sini berusaha. Segala cara. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu King of Swords. Di mana kemunculan kartu King of Swords ini seseorang yang memegang satu pedang. Kalau saya menarik pedang tersebut, kata pedang tersebut seakan-akan pedang itu mengisyaratkan, seakan-akan pedang itu berbicara terhadap sisi kekuatan. Di mana ketika diri saya mengatakan sisi kekuatan, diri kamu masih mampu untuk mengatasi suatu permasalahan yang membuat diri kamu kacau. Kamu sangat luar biasa yang saya lihat di sini. Walaupun pemikiran kamu berantakan, walaupun perasaan kamu merasa tersakiti dari suatu pengkhianatan, walaupun jiwa spiritual kamu amburadul, tetapi kamu berusaha untuk kuat, berusaha memberikan rasa tersenyum terhadap orang lain. Seakan-akan kamu menyimpan semua kepedihan yang pernah kamu terima di dalam hati kamu. Benar-benar luar biasa yang saya lihat dari diri kamu. Kekuatan terhadap hal yang kamu perjuangkan, kekuatan terhadap permasalahan yang kamu terima selama ini. Baik secara hubungan rumah tangga, baik secara hubungan LDR, baik dari sisi keuangan, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi bisnis dan usaha yang kamu jalankan. Seakan-akan kekuatan itu yang menjadi faktor utama diri kamu memiliki suatu keyakinan ataupun suatu kepercayaan bahwasannya untuk kedepannya saya akan mendapatkan suatu keberuntungan, saya akan mendapatkan suatu kebahagiaan, saya akan mendapatkan suatu kenyamanan, dan saya akan kemakmuran, kebahagiaan, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini,
dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara terhadap 4 unsur: api, air, udara, dan tanah. Seakan-akan 4 unsur itu mengarah terhadap diri kamu, seakan-akan 4 unsur itu memberikan suatu komunikasi kepada Sang Pencipta, seakan-akan 4 unsur itu memberikan suatu komunikasi terhadap Sang Alam Semesta, agar diri kamu bisa mendapatkan suatu keberuntungan dari hal yang sedang kamu perjuangkan, suatu keberuntungan dari hal permasalahan yang selama ini kamu dapatkan, keberuntungan dari hal sisi kekuatan yang mengatasi situasi tersebut. 4 unsur yang berbicara terhadap sisi jiwa spiritual kamu. Untung diri kamu masih memiliki suatu jiwa spiritual yang selalu mengatakan, saya mampu, saya bisa. Ini ya guys, sisi kekuatan yang sangat luar biasa yang saya lihat. Kita lihat bagian ketiganya, apa yang akan terjadi sebenarnya guys. Lagi-lagi muncul kartu ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa ini? Apa yang akan terjadi terhadap kartu ini? Berapa kali saya membuat video, selalu muncul kartu ini. Yang seakan-akan kartu yang saya pegang ini posisinya terhadap diri kamu kah, atau memang posisinya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, yang dimana manusia tersebut meninggalkan diri kamu? Kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, sedang mengarah terhadap situasi penyakit, sedang mengarah terhadap situasi pertengkaran, sedang mengarah terhadap hal yang disembunyikan, sedang mengarah terhadap situasi kabar, yang dimana kabar itu membuat diri kamu mengejutkan dan akan membuat kabar itu terhadap energi lain berupa kabar duka. Apa ini kartu ini? Selalu muncul kartu ini guys, baik di bagian pertama, baik di bagian kedua, baik di bagian ketiga. Apakah akan terjadi di bulan ini atau memang akan terjadi di bulan depan? Ini hanya sekedar prediksi, bukan hanya sekedar keputusan. Saya tidak tahu kapan situasi ini akan terjadi, setidaknya diri kamu bersiap-siap saja. Kematian secara fisik bisa saja, kematian secara pemikiran bisa saja, kematian secara keuangan bisa saja. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu King of Pentacles. Dalam kategori kemunculan kartu King of Pentacles, seseorang yang pernah kamu fokuskan, yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, akan ada situasi yang ditinggalkan dan meninggalkan, dan akan ada situasi keuangan yang mati secara otomatis untuk kedepannya ini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Najubillah min jalim. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sampingnya kartu yang berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi itu memiliki sisi keuangan yang luar biasa dalam kategori mapan, tetapi 24 jam ke depan keuangan yang sangat mapan tersebut mati secara tiba-tiba. Kita lihat kartu terakhir, Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap satu energi, di mana ketika 9 pedang ini berbicara terhadap situasi kekacauan. Saya akan mengkaitkan terhadap energi kamu dan energi manusia yang pernah kamu fokuskan terhadap ketiga kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kamu harus bisa menenangkan jiwa spiritual kamu.
Kalau kamu tidak menenangkan jiwa spiritual kamu, situasi kekacauan akan datang. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, kacau, keuangan tidak stabil, dan ada kabar duka. Lagi-lagi, saya tidak tahu ini apakah benar akan terjadi atau tidak. Semuanya saya serahkan terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Muncul kartu ini, guys. Apakah mungkin sudah terjadi terhadap diri kamu? Kamu sudah mendengar suatu kabar dari manusia yang pernah kamu fokuskan, atau memang dari pihak keluarganya, atau memang dari pihak energi yang berada di ruang circle kamu? Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya hanya bisa menyarankan terhadap diri kamu. Diri kamu masih memiliki suatu kekuatan, di mana kekuatan itu kamu yakin dan kamu percaya kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan. Tetapi di sisi lain, satu kartu yang saya pegang ini, kamu harus berhati-hati. Akan ada kabar yang akan kamu dengar ke depannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.